Saat ini Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Dengan segenap hidup kami Tuhan. Dengan penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau yang bersemayam di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami yang terbaik Tuhan. Dan kami mau merindukan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami rindukan akan curahan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan akan curahan Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kiranya itu yang memenuhi hati kami, hidup kami Tuhan. Dan yang terus menuntun hidup kami Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan kami didapati Tuhan. Hidup kami tidak bercacat, tidak bercela. Dan boleh kembali bertemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Raja.
Hati kami merindukan Engkau Tuhan, lebih lagi, lebih lagi. Mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau, Allahku. Ya Yesus, bertahtalah Tuhan, rindu melayanimu. Ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Mari kita mau angkat tangan kita sama-sama katakan. Sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Oh, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Yes Tuhan, katakan dengan segenap hatimu, dengan segenap kerinduanmu, katakan. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Oh, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, Tuhan Yesus. Hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah. Yes, semuanya tentang Engkau Tuhan. Kami mau menyembahmu Tuhan dengan segenap hati kami dan dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Menyembahmu Yesus. Oh Tuhan, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah. Yes, lihat setiap hati yang rindu untuk menyembahmu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, dan kekuatan rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Yes, amin.
Mari Bapak Ibu sekalian kita mau angkat penyembahan kita. Kirata kaya rashi kira paya lalaya lama ya rashi kira maya rashi. Yes. Lawat kami Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus, penuhi hidup kami Tuhan. Yes. Mari kita mau katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Yes, Tuhan, Roh Kudus, untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus. Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah. Amin. Yes, kirata kaya rashi, kirata kaya rapaya rashi. Waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Yes. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku,
segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Haleluya.
kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, GBI Semarang Indah Tuhan, kami mempersembahkan pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang bertahta di tengah-tengah pujian dan ibadah kami saat ini Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan urapan-Mu Tuhan. Urapan yang baru, minyak dan anggur yang baru tercurah atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan semua yang terima katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Semangat memuji Tuhan, amin. Siapa yang percaya bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini? Boleh angkat tangannya, kasih tos kanan kirimu, katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Jangan lewatkan ya. Mari kita mau memuji Tuhan. Bergandeng tangan, yes, semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Satukanlah Roh kami ya Tuhan. Semuanya bergandeng tangan, kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Yes, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Amin. Kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Yo, 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 yo. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Amin. Roh tercurah dari surga. Ya, setiap kita bersorak-sorai.
siap terima api yang lebih besar? Mari kita mau terima, biar kiranya Roh Kudus yang menyalakan setiap api kami. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Naikkan pujian mujizat terjadi. Semuanya, yo, 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 yo. Kuasamu nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja namanya. Roh Kudus membakar. Yeay, bakar, bakar. Yeay, naikkan pujian mujizat. Come on. Kenali kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan yes yes, ku nyanyi oh 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 oh. Mengalir kuasamu, yes, ku nyanyi oh oh oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh oh. Keajaiban terjadi. Yes. Mari semua yang terima kuasa Roh Kudus, teriakan. Yeay. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian boleh kembali duduk. Terima kasih Tuhan buat kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi setiap kami Tuhan. Membuat setiap kami di tempat ini penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan yang baru Tuhan. Kami boleh kembali kuat, kami boleh kembali disegarkan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami minta urapan-Mu lebih lagi Tuhan. Sehingga kuasa Roh Kudus-Mu juga boleh menghidupkan bahkan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Yes. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir menuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru
hadirat-Mu, jamah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Yes. Dengan minyak yang baru Amin. urapiku, Amin Tuhan. mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, Yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. amin. Jamah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, dan bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Oh, satu yang ku rindu, Yesus Tuhan. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari kita bagi bersama-sama katakan satu yang Yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah dikatakan satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sungguh Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu yang mengubahkan akan kehidupan kami Tuhan. Melalui kebangkitan-Mu Tuhan, kami boleh menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami lebih lagi disempurnakan sama seperti Kristus. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, dan buat roh penolong Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh
hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di tengah dunia yang gelap ini Bapa. Kami bersyukur buat kesempatan yang pada saat ini, untuk kami boleh bersama-sama kembali ada di dalam rumah Tuhan, berkumpul untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Dan tiba saatnya bagi kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan sendiri yang karuniakan buat setiap kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian yang daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berikan hati dan telinga seorang murid yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga boleh membukakan kehidupan kami Tuhan, untuk kami diproses, untuk kami dibentuk menjadi sama seperti Kristus hidup di dunia ini Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih, dan kami siap untuk terima berkat firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Mari kita siap untuk terima berkat firman, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang begitu berlimpah atas kehidupan kita. Tema firman kita masih berkaitan dengan bagaimana kita mengembangkan hidup yang berdampak melalui kebiasaan yang baik sepanjang tahun 2005. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita akan melihat sebuah kebiasaan, yaitu kebiasaan bersyukur versus bersungut-sungut. Ya, kebiasaan bersyukur dibandingkan dengan kebiasaan kita yang seringkali suka bersungut-sungut. Mari kita membaca ayat firman Tuhan, beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama yang diambil dari Mazmur pasal 9 ayat yang kedua, dan nanti yang kedua kita akan baca dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-10. Mari kita mau baca bersama-sama satu ayat yang pertama, yaitu dari Mazmur 9 ayatnya yang kedua. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kemudian dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-10 dikatakan firman Tuhan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bapak kasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, setiap orang pasti memiliki respon yang berbeda-beda dalam menghadapi masalah, persoalan, dan juga pergumulan di dalam kehidupan yang sedang mereka jalani atau di dalam perjalanan kehidupan yang mereka hadapi di dunia ini. Ya, ketika beban yang berat itu muncul, jalan utama yang kerap kali dilakukan oleh orang-orang yang mengalami masalah atau pergumulan itu adalah salah satunya itu bersungut atau mengeluh, bersungut-sungut atau mengeluh. Nah, namun kalau kita lihat apakah keluhan yang dilakukan itu atau sungut-sungut yang dilakukan itu dapat menyelesaikan semua masalah yang ada? Ya, jawabannya 100% tidak. Ya, ketika kita mengeluh, ketika bersungut-sungut itu masalah tidak otomatis selesai di dalam kehidupan kita. Ya, karena apa? Mengeluh atau bersungut-sungut itu hanya akan merugikan diri kita sendiri. Karena dengan kita bersungut-sungut, dengan kita mengeluh, akan banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia. Ya, kita merenungi kehidupan kita merenungi kok nasib saya seperti ini. Dan itu akan membuat hidup kita itu tidak menjadi lebih baik, melainkan akan mendatangkan kerugian di dalam kehidupan kita. Nah, seringkali seorang pengeluh tidak menyadari bahwa apa yang dikeluhkannya itu akan berpengaruh besar terhadap kehidupannya dan masa depan yang akan dijalaninya. Nah, kebalikan dengan bersungut-sungut atau mengeluh. Sebenarnya ada cara yang lebih baik dan solutif ketika sebuah masalah itu muncul di dalam kehidupan kita. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan, ya untuk kita ketika menghadapi masalah dan pergumulan di dalam kehidupan kita yang diajarkan oleh firman Tuhan adalah dengan cara bersyukur. Ya, bersyukur adalah cara yang paling ampuh agar beban-beban yang muncul di dalam kehidupan kita itu menjadi lebih ringan. Ya, mungkin tidak menyelesaikan masalah yang kita hadapi, tetapi beban yang kita tanggung itu menjadi lebih ringan ketika kita belajar untuk selalu bersyukur. Karena bersyukur dan bersungut-sungut itu adalah dua sikap yang saling bertentangan. Dan mana yang akan kita pilih di dalam kehidupan kita? Ya, mari kita kupas lebih dalam. Apa yang dimaksud dengan bersyukur? Nah, yang pertama adalah mengenai bersyukur. Bersyukur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti berterima kasih atau mengucap syukur. Ya, ketika kita bersyukur berarti kita sedang berterima kasih. Ketika kita bersyukur kita sedang mengucapkan syukur atas apa yang boleh kita terima atau terjadi di dalam kehidupan kita. Nah,
Bersyukur itu menjadi satu tanda dari orang yang benar-benar mengenal dan mengerti akan Tuhannya. Ya, ketika seseorang itu bersyukur, dia berarti benar-benar mengerti dan mengenal akan Tuhannya. Karena orang yang dapat bersyukur, dia sedang menebarkan harapan dan sukacita di saat situasi yang kurang baik. Di saat situasi yang mungkin susah untuk kita bisa mengucap syukur. Tetapi orang-orang yang mengerti dan mengenal Tuhannya akan tetap dapat bersyukur ketika hal-hal yang kurang baik itu terjadi di dalam kehidupannya. Nah, orang yang dapat bersyukur, dia sadar bahwa semua hal tidak dapat dia kendalikan. Tidak semua hal di dunia ini bisa kita kendalikan. Tetapi yang bisa dia lakukan bahwa dia bertanggung jawab untuk mengendalikan respon hatinya. Ya, situasi, kondisinya tidak bisa kita kendalikan. Ya, sebagai manusia kita punya sekali banyak keterbatasan di dalam kehidupan kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah apa? Kita bisa mengendalikan akan respon hati kita. Apa yang kita responi terhadap situasi ataupun kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Orang yang bersyukur dia sadar bahwa dia tidak dapat mengubah masalah yang sedang terjadi. Tapi satu hal yang luar biasa, orang yang bisa bersyukur, dia percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah masalah menjadi kesempatan untuk dia melihat rencana Tuhan, mujizat Tuhan yang jauh lebih besar, jauh lebih indah daripada rencana atau jalan-jalannya sendiri. Ya, orang yang bisa bersyukur dia akan melihat, mengubah masalah itu menjadi satu kesempatan untuk dia melihat campur tangan Tuhan, karya Tuhan yang besar di dalam kehidupannya. Karena orang yang mengenal Tuhan percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya itu pastilah seizin dan sejalan dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya, orang yang bersyukur dia bisa melihat hal seperti ini, bahwa dia melihat masalah yang terjadi menjadi kesempatan untuk dia melihat Tuhan itu bekerja di dalam kehidupannya. Nah, lalu kata yang kedua katanya adalah bersungut-sungut. Bersyukur bahwa dia bisa mengucapkan syukur. Ya, berterima kasih buat anugerah kebaikan yang dia terima di dalam kehidupannya dan untuk itu dia bisa bersyukur. Tetapi berbeda dengan bersungut-sungut. Bersungut-sungut punya arti mengomel. Ya, bersungut-sungut punya arti menggerutu. Bersungut-sungut punya arti mengeluh karena merasa tidak puas. Ya, orang yang mengomel, orang yang suka menggerutu, dia akan banyak mengeluh karena apa? Merasa tidak puas dengan apa yang dia alami, apa yang dia miliki, apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan wajah orang yang bersungut-sungut pasti akan tampak muram dan tidak ceria karena apa? Dia kecewa dengan peristiwa yang sedang dia hadapi dan ia alami. Ya, tidak ada orang yang bersungut-sungut itu wajahnya cerah, wajahnya ceria. Pasti akan punya wajah yang muram. Karena apa? Dia sedang mengomel, dia sedang menggerutu, dia merasa tidak puas dengan kehidupan yang dia jalani. Bapak saya kasih, sikap bersungut-sungut tidak hanya merugikan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi ketika kita bersungut-sungut, itu juga berdampak negatif dalam kehidupan kita secara keseluruhan. Nah, kenapa? Saat kita bersungut-sungut, itu membuat kita menjadi lebih capek. Ya, orang yang mengomel, orang yang menggerutu, orang yang merasa tidak puas dengan kehidupannya, pasti akan tidak bisa menjalani hidupnya itu dengan tersenyum, dengan ceria. Dia akan melihat kehidupannya itu bukanlah kehidupan yang baik. Dia akan menganggap bahwa masa depannya pasti akan suram. Oleh karena apa? Dia merasa lebih capek dalam menghadapi kehidupan ini. Dia kehilangan damai sejahtera dan pasti rasanya akan jauh dari Tuhan. Dan ketika kita bersungut-sungut tanpa kita sadari, kita sedang membagikan atau mengumbar energi negatif kepada sekeliling kita, kepada lingkungan kita. Ya, karena ketika kita itu bersungut-sungut pasti akan menyebar kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dengan bersungut-sungut tidak dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik, tetapi justru kita akan membuat situasi yang ada menjadi lebih buruk. Oleh karena itu kita bisa memilih dari dua sikap tersebut, dari kebiasaan tersebut, apakah kita mau bersyukur atau
bersungut-sungut. Jadi bersyukur itu adalah ketika kita setuju dengan rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mau menurut akan rencana Tuhan. Kita berserah kepada rencana Tuhan. Tetapi ketika kita bersungut-sungut, artinya kita sedang melawan Tuhan. Dan dalam artian kita tidak setuju dengan rencana Tuhan untuk kehidupan kita. Ya, Tuhan punya rencana yang jauh dengan kehidupan kita. Tetapi ketika kita bersungut-sungut, ya kita sedang melawan Tuhan. Kita sedang tidak setuju dengan rencana yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian lama, ya bangsa Israel adalah bangsa yang suka bersungut-sungut dan mengeluh. Mereka tidak pernah puas dengan berkat Tuhan yang mereka terima di dalam kehidupan mereka. Dan ada saatnya di mana Tuhan menghukum bangsa Israel. Karena apa? Karena mereka tidak pernah mengucap syukur. Ya, mereka mengalami kebaikan Tuhan, tetapi mereka justru bersungut-sungut. Dan pada akhirnya yang berhak masuk ke tanah perjanjian, ya setelah 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Ya padahal jarak dari tanah Mesir itu menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu sekitar 800 km. Ya kalau ditarik garis lurus itu sekitar 800 km. Dan menurut para ahli geografi, perjalanan selama sejauh 800 km itu dapat ditempuh dalam perjalanan berjalan kaki selama 25 hari. Ya jadi 800 kilo itu kalau dilalui dengan berjalan kaki itu dapat ditempuh dalam waktu 25 hari. Tetapi kita lihat akibat sungut-sungut yang dilakukan oleh bangsa Israel, ya tidak seorang pun dari generasi bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir itu masuk ke tanah perjanjian. Ya mereka mati di padang gurun, ya dibawa berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun dan mereka mati di sana. Tidak ada satupun dari generasi yang berangkat dari tanah Mesir dibebaskan dari perbudakan itu masuk ke tanah Kanaan. Termasuk Musa. Musa juga tidak masuk ke tanah Kanaan. Ya karena dia juga pernah melanggar perintah Tuhan. Itulah akibatnya. Ya ketika kita tidak belajar bersyukur, ya bangsa Israel mengalaminya. Ketika mereka bersungut-sungut terhadap Tuhan, mereka tidak pernah bersyukur buat pertolongan Tuhan. Tuhan bawa mereka berputar-putar 40 tahun. Padahal kalau mereka belajar bersyukur, hanya 25 hari mereka bisa masuk dan tinggal di tanah perjanjian. Bapak kasih Tuhan, beberapa alasan mengapa kita seringkali ya susah untuk bersyukur atau memilih bersungut-sungut dalam kehidupan kita. Yang pertama, alasan yang pertama mengapa kita seringkali memilih untuk bersungut-sungut adalah tidak puas dengan kenyataan. Ya, ketika kita tidak puas dengan kenyataan, kita akan dengan mudah mengeluh, menggerutu dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Keluhan seringkali muncul dari ketidakpuasan terhadap situasi dan kenyataan hidup yang kita alami. Ya, kok hidupku seperti ini? Hidupku tidak seenak orang lain, tidak seenak teman-temanku, tidak seenak tetanggaku. Ya, dia tidak puas dengan situasi dan kenyataan hidup yang dia alami. Dan mengapa kita seringkali merasa tidak puas? Tentu ada banyak alasan, tetapi salah satunya adalah datang dari perbandingan. Ya orang itu tidak puas karena apa? Karena dia membanding-bandingkan. Ya, salah satu contoh, ya dibandingkan dengan masa lalu, selalu merasa mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Itu yang dikatakan oleh Pengkhotbah 7 ayat yang ke-10. Ya orang-orang merasa bahwa kenapa zaman dulu kok rasanya lebih baik ya dari zaman sekarang. Betul atau tidak? Masih ingat gambar ini? Ya, piye kabari? Enak zamanku toh? Benar tidak? Ya seringkali kita membanding-bandingkan. Oleh karena itu orang itu suka berbicara tentang masa lalu, ingin hidup di masa lalu, merasa tidak puas dengan masa sekarang dan bersungut-sungut. Padahal kalau kita lihat pada kenyataannya, masa lalu pun belum tentu lebih baik dari hari ini. Ya masa lalu itu belum tentu lebih baik dari hari ini.
Ya seringkali kita membanding-bandingkan dengan masa lalu. Dulu saya begini, dulu saya begini. Tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa mengulangi masa lalu. Ya, belum ada seorang pun di dunia ini ya yang punya teknologi untuk kita kembali ke masa lalu, membuat mesin waktu sehingga kita bisa mengulang kehidupan kita. Kehidupan hanya sekali dan itu maju ke depan, tidak bisa mundur ke belakang. Ya. Kenyataannya masa lalu pun belum tentu lebih baik dari hari ini. Ya, sama seperti bangsa Israel. Jika hidup sebagai budak itu lebih enak, lalu mengapa mereka berseru-seru kepada Tuhan? Keluaran 2 ayat 23 itu mengatakan, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Ya, mereka masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ya, ketika di padang gurun mereka berkata, dulu enak di Mesir ya, bisa makan, bisa ini, bisa itu. Nah kalau enak di Mesir, kenapa mereka mengeluh karena perbudakan? Kenapa mereka berseru-seru kepada Tuhan untuk membebaskan mereka? Ya kalau zaman dulu memang lebih enak. Ya seringkali kita kurang bisa bersyukur. Kita lebih mudah bersungut-sungut daripada kita bersyukur. Oleh karena itu kita perlu ingat bahwa banyak kali terjadi kejatuhan orang percaya selalu dan selalu berawal dari ketidakpuasan akan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Ya seringkali orang tidak bisa melihat akan karya Tuhan yang besar di dalam kehidupannya. Mereka melupakan akan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Sehingga apa? Sehingga mereka memilih untuk bersungut-sungut daripada bersyukur kepada Tuhan. Lalu alasan yang kedua, mengapa seringkali kita lebih suka mengeluh dan bersungut-sungut? Yang kedua, karena mereka itu berfokus pada kesulitan dan mereka tidak lagi berharap kepada Tuhan. Ya ketika orang suka bersungut-sungut, mereka hanya berfokus pada situasi penderitaan saat ini. Dan mereka tidak tahu bagaimana mereka belajar untuk berharap dan menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Mereka lihat bahwa penderitaan, kesulitan, persoalan yang mereka alami itu begitu besarnya. Sehingga mereka tidak bisa melihat bahwa ada Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap masa dan pergumulan yang mereka hadapi. Kalau mereka bisa tahu bahwa Tuhannya jauh lebih besar dari setiap masa dan pergumulan mereka, mereka akan selalu memandang kepada Tuhan. Mereka tidak lagi fokus kepada kesulitan, tetapi mereka mau berharap kepada Tuhan yang hidup. Ya ketika Daud itu akan melawan Goliat, orang-orang Israel tidak ada satupun yang berani maju menghadapi Goliat. Kenapa? Mereka melihat Goliat yang begitu besar, raksasa yang begitu menakutkan, ya seorang ahli berperang. Ya sehingga apa ketika mereka melihat Goliat, mereka tidak berani, mereka mengalami ketakutan. Tetapi ketika Daud datang, dia tidak melihat Goliat yang besar, tetapi dia melihat Allah yang bersama dengan dia itu jauh lebih besar daripada Goliat. Ya sehingga dia dengan gagah berani maju dan melawan Goliat dan pada akhirnya Goliat dikalahkan oleh Daud. Ya itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel selalu mengeluh dan bersungut-sungut ketika seharusnya mereka memuji Tuhan atas pemeliharaannya yang luar biasa. Ya, pemeliharaan seperti apa yang bangsa Israel alami selama perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Meskipun mereka suka bersungut-sungut, selama 40 tahun Tuhan memelihara kehidupan mereka. Ya, meskipun dalam perjalanannya mereka itu mudah sekali bersungut-sungut, mereka dengan mudahnya melupakan bagaimana Tuhan telah membebaskan mereka secara ajaib dan penuh mujizat dari tangan penindas mereka yaitu bangsa Mesir. Ya ada 10 tulah yang Tuhan berikan atas bangsa Mesir. Dan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya mereka dihadapkan depannya laut, belakangnya pasukannya Firaun. Ya Tuhan belah laut itu untuk mereka menyeberangi laut itu sehingga mereka boleh diselamatkan dari kejaran tentara Firaun. Ya mereka lupa akan tiang awan dan tiang api yang menyertai dan menuntun mereka setiap hari. Ya, tiang awan itu kalau siang menudungi mereka dari panas yang luar biasa di padang gurun. Ya,
Semarang kan beberapa hari ini kalau siang panasnya luar biasa. Ya, kita aja kipas-kipas ya. Di padang gurun itu jauh lebih panas. Ya, Tuhan berikan apa? Tiang awan untuk menudungi mereka. Ya karena belum ada payung mungkin saat itu. Tapi Tuhan berikan tiang awan untuk menudungi mereka. Dan di malam hari ketika suhu itu menjadi sangat dingin, Tuhan berikan tiang api untuk menghangatkan mereka sehingga mereka mati kedinginan. Ya Tuhan memelihara kehidupan mereka luar biasa. Ketika mereka butuh minum, mereka bertengkar dengan Musa karena apa? Mereka kehausan, mereka kekurangan air. Tuhan buat mata air dari gunung batu. Yang mereka lupa dari mana dan burung puyuh yang mereka makan setiap hari. Itu asalnya dari mana? Yang mereka melupakan semuanya itu. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ya, ketika mereka menghadapi masalah pergumulan yang dilakukan pertama kali adalah mengeluh dan bersungut-sungut. Ya, Tuhan bukannya tidak tahu bangsa Israel itu punya banyak kebutuhan. Tetapi Tuhan mau untuk mereka itu belajar bersyukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau bawa mereka ke tempat yang dikatakan penuh susu dan madu. Ya, tetapi yang mereka lakukan ketika mereka menghadapi masalah pergumulan dalam kehidupan mereka justru mengeluh kepada Tuhan. Lalu bagaimana agar kita dapat senantiasa mengucap syukur daripada terus bersungut-sungut di hadapan Tuhan? Kita lihat yang pertama, ya, untuk kita bisa bersyukur, karena bersyukur itu akan membantu kita untuk lebih menghargai apa yang kita miliki dan tetap fokus pada hal yang positif. Ya, kita harus selalu bersyukur karena apa? Bersyukur itu membantu kita untuk lebih menghargai apa yang kita miliki dan tetap fokus pada hal yang positif. Ketika kita memperhatikan sisi-sisi positif dari peristiwa yang terjadi, maka kita dapat lebih mudah untuk mengucap syukur. Sehingga apa? Sehingga hati kita itu dipenuhi dengan rasa sukacita. Muka kita tampak ceria dan kita akan menjadi orang yang membawa damai sejahtera buat orang-orang yang ada sekeliling kita. Rasa puas, rasa tidak puas itu akan menimbulkan persungutan, muncul ketika perhatian kita itu tertuju pada apa yang tidak kita miliki, bukan pada apa yang kita miliki. Ya, rasa tidak puas tadi itu muncul ketika fokus kita itu tertuju pada apa yang tidak kita miliki. Ya, misalnya tetangga kita, ya, punya mobil baru. Wah, kok mobilnya baru ya? Mobilku sudah tua ini, ya sering mogok. Nah, ketika kita melihat seperti itu, ya, maka akan muncul rasa tidak puas. Lu kok Tuhan berkati temanku ya, punya motor baru. Aku kok tidak diberkati sama seperti itu. Tetapi kalau kita belajar melihat sisi yang positif, ya, kita bersyukur masih punya motor. Ya, daripada kita harus naik angkutan umum. Ya. Cara pandangnya akan membedakannya. Bangsa Israel sama seperti melupakan semua yang Tuhan sudah lakukan buat kehidupan mereka. Ya, membebaskan mereka dari perbudakan, melindungi mereka, memberi mereka makan dan minum selama perjalanan mereka di padang gurun. Mereka melupakan semuanya itu. Mereka fokus kepada hal-hal yang tidak mereka miliki. Ya, sehingga apa? Mereka melihat diri mereka selalu kekurangan. Oleh karena itu, mereka suka bersungut-sungut. Oleh karena itu, Bapak Ibu kasih, syukurilah apa yang kita miliki dan jangan menyesali apa yang tidak ada. Ya, Tuhan sudah sediakan berkat kita itu masing-masing. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan berikan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki untuk boleh mengelola berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan mengeluarkan perkataan negatif. Ya, misalnya seperti mengeluh, marah, memaki, mengutuki orang lain, bahkan diri sendiri. Perkataan yang menyalahkan dan meragukan Tuhan, perkataan yang sembrono dan lain sebagainya. Ya, jangan kita mengeluarkan kata-kata itu dari mulut kita. Sebaliknya, Allah menghendaki kita semua untuk kita mengucapkan perkataan syukur, terima kasih, memuji dan mengagungkan, menghormati Tuhan, serta kita memperkatakan janji-janji Tuhan dalam firman-Nya.
Ya ketika kita membaca firman Tuhan, ada banyak janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengimani dan kita memperkatakannya di dalam kehidupan kita, kita percaya janji Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Sejatinya dengan mengucapkan perkataan syukur dan pujian kepada Allah, kita sedang memberkati hidup kita sendiri. Kenapa? Karena kita menghargai atau menghormati hadirat Allah dalam kehidupan kita. Ya. Ucapan syukur dan pujian kepada Allah itu akan memberikan kepada kita jalan keluar. Akan memberikan terobosan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengucap syukur, Tuhan bisa melakukan mujizat. Tuhan bisa memberikan jawaban doa. Dia bisa berikan pertolongan, kesembuhan, bahkan pemulihan atas kehidupan kita, atas pergumulan yang sedang kita alami. Itu bisa kita dapatkan ketika kita apa? Ketika kita mau bersyukur, ketika kita mau selalu memuji Tuhan. Oleh sebab itu jemaat yang kasih Tuhan, jagalah hati dan pikiran kita, supaya perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan yang berkenan di hadapan Allah. Bukannya gerutuan, bukannya keluhan, bukannya sungut-suk, tetapi perkataan-perkataan yang berkenan di hadapan Allah. Ya, apakah kita sudah mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Buat kehidupan, buat keluarga, buat makanan, kesehatan, pekerjaan, bahkan teman-teman yang ada di sekeliling kita. Ataukah kita berpikir tentang apa yang ingin kita miliki atau yang belum kita miliki? Ya, jangan pikirkan hal seperti itu. Bersyukurlah buat apa yang sudah Anda miliki karena Tuhan mempercayakannya di dalam kehidupan kita. Ya, memang kadang-kadang karena kehidupan yang penuh dengan persoalan hidup ini dapat membuat kita itu lupa akan perbuatan besar yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, manusia itu mudah lupa akan kebaikan dari Tuhan kita, akan kebaikan orang lain. Tetapi kalau hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyakitkan itu banyak yang dipelihara dalam hati. Tetapi seringkali kita melupakan kebaikan orang-orang ataupun kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama. Kenapa kita harus memiliki kebiasaan bersyukur dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kebiasaan yang kedua kenapa kita harus bersyukur, kita harus ingat bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat yang ke-28. Alasan untuk kita selalu bersyukur bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, segala sesuatunya akan mendatangkan kebaikan. Kalau kita memahami kebenaran ini, ya maka kita akan mengerti bahwa masalah yang kita hadapi itu menjadi bungkus dari kebaikan Allah. Ya, masalah dan pergumulan yang kita hadapi sekarang ini itu menjadi bungkus dari kebaikan Allah. Ya, karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Jadi masalah kita, pergumulan kita itu jadi bungkus dari kebaikan Allah yang akan kita terima dalam kehidupan kita. Di dalam setiap persoalan yang ada, kita akan melihat ada kebaikan Allah di dalamnya. Untuk itu kita tidak usah bersungut-sungut, sebab kita akan menerima kebaikan di dalam masalah yang kita hadapi. Ya, sekarang kita mungkin belum lihat kebaikan apa yang akan kita dapatkan dari masalah itu. Tetapi ketika masalah itu selesai, masalah itu kita belajar untuk tidak bersungut-sungut, tapi kita bersyukur dan masalah itu diselesaikan oleh pertolongan Tuhan. Kita akan melihat kebaikan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan mengeluh untuk situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Tersenyum dan pikirkanlah bahwa semuanya itu akan dapat kita lewati dengan tetap bersyukur. Amin. Dilalui dengan tetap bersyukur. Kalau kita lihat penggalan lilik lagu dari lagunya Laskar Pelangi. Ya, salah satu liriknya itu berkata seperti ini. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga.
Bersyukurlah pada yang kuasa. Ya, itu lagu yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka masih bisa berkata, menarilah dan terus tertawa. Ya, walau memang dunia kita itu tidak seindah surga, tetapi mereka berkata, bersyukurlah pada yang kuasa. Ya, masa kita kalah dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sama seperti kita. Kita percaya Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Ya, mereka bisa bersyukur, kenapa kita tidak bisa bersyukur? Karena dengan bersyukur, kita tidak akan bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah keadaan yang tidak kita inginkan. Ya, ketika kita mau bersyukur, kita akan dapat melihat kebaikan Tuhan di tengah keadaan yang tidak kita inginkan sekalipun. Ya, ada kebaikan Tuhan dalam masa dan pergumulan yang sedang kita alami. Dalam keadaan baik ataupun buruk, keberhasilan ataupun kegagalan, keadaan sakit ataupun sehat, kelimpahan ataupun kekurangan, suka ataupun duka, ya semuanya itu merupakan warna-warni dalam kehidupan kita. Dan itu akan membuat kita bisa mengerti dan mengalami kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah atas kehidupan kita. Ya kalau segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita mengenal dan mengerti Tuhan kita, ya bahwa segala sesuatunya Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti punya satu rencana atas kehidupan kita semua. Ya dengan iman kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi dalam rencana Tuhan. Ya, dalam rencana Tuhan yang baik, sama yang katakan firman Tuhan, bagi kita yang mengasihi Dia, Tuhan berikan rencana yang terbaik. Walaupun mungkin saat ini kita belum mengerti, ya mengapa Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita memilih untuk tetap percaya dan bersyukur bahwa semua rencananya pasti baik dalam kehidupan kita. Yang ketiga, alasan mengapa kita harus mengucap syukur, karena mengucap syukur itu adalah pilihan dan bukan perasaan. Kalau kita mau mengucap syukur itu mengucap syukur jadi pilihan dalam kehidupan kita, bukan jadi perasaan buat kehidupan kita. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-18. Mari kita baca bersama-sama di depan. Di situ katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikatakan untuk kita mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, mudah bagi kita untuk kita mengucap syukur saat suasana hati kita sedang baik, sedang gembira, sedang senang ataupun sedang bersukacita. Ya, jadi bersyukur itu adalah pilihan yang lebih baik karena kita dapat membawa dampak yang positif bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Bersyukur itu bukan masalah perasaan, bersyukur itu adalah pilihan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bersyukur harus menjadi gaya hidup kita sebagai anak Tuhan. Ya sebab seringkali kita lupa bersyukur ketika keadaan kita sedang baik-baik saja. Ya, ketika keadaan sedang baik-baik saja itu kita seringkali bersyukur. Ya, adakah kita menyadari bahwa Yesus itu sangat baik dalam kehidupan kita? Ya, Dia menjaga kita, memelihara kehidupan kita. Ya, Dia memberkati kehidupan kita dengan caranya yang dahsyat dan luar biasa. Oleh karena itu kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Suatu ketika ada seorang pendeta namanya Bapak Matthew Henry. Ya, dia seorang pendeta yang hidup di abad ke-18. Ya, dia seorang penafsir Alkitab dan tafsiran Alkitabnya itu menjadi salah satu yang paling populer sepanjang masa. Nah, rumah di mana dia tinggal itu pernah didatangi oleh perampok. Ya, dia tinggal di kota London dan suatu kali rumahnya ini didatangi oleh kawanan perampok. Nah, banyak barang-barang yang hilang dari rumahnya ketika perampok itu datang. Tetapi saat hal itu terjadi, Bapak Henry ini berkata, ya, izinkan aku bersyukur. Pertama, karena aku tidak pernah dirampok sebelumnya. Ya, alasan dia bersyukur karena dia tidak pernah dirampok sebelumnya.
Lalu yang kedua, karena meskipun hartaku diambil, mereka tidak mengambil nyawaku. Ya, ini bukan keadaan yang baik, keadaan yang buruk yang dialami. Tapi dia bisa tetap bersyukur. Yang pertama, ya dia tidak pernah dirampok, belum dirampok sebelumnya. Yang kedua, yang dirampok hartanya bukan nyawanya. Yang ketiga, ya dia berkata, meskipun mereka mengambil segalanya, itu tidak banyak. Ya, meskipun perampok itu ngambil barang-barangnya dia berkata masih banyak yang ditinggalkan. Dan yang keempat, ya, karena akulah yang dirampok, aku bukan jadi perampok itu. Ya, lihat, sungguh satu perspektif atau cara pandang yang luar biasa. Ya, Bapak Matthew Henry tidak mengeluh, dia justru mengucap syukur. Ya, sekalipun keadaannya tidak baik, sekalipun keadaannya kurang baik, dia tidak mengeluh, dia mengucap syukur. Nah, rasa syukur ini adalah satu respon yang murni terhadap kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan dan memelihara kehidupan kita. Ya, jadi respon kita itu tergantung kepada pilihan kita, bukan kepada perasaan kita. Respon rasa syukur itu menjadi respon terhadap kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan dan memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu saya kasih, jika Anda bangun tidur, ya, bersyukurlah Anda kalau Anda masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Ya, ada yang masih mengucap syukur tadi pagi ketika bangun tidur, ya, atau bangunnya sudah kesiangan mau ke gereja, siap-siap langsung lari ke kamar mandi, ya, atau langsung ganti baju, tidak sempat mandi karena sudah mau terlambat, ya, tidak sempat bersyukur. Ya, bersyukur kalau Anda masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Nah, jika Anda baru sembuh dari sakit flu atau batuk selama 2 minggu, bersyukurlah Anda kalau hari ini Anda sudah sembuh. Ya, ada yang sakit sudah berminggu-minggu, hari ini sudah sembuh. Ya, sudah sembuh pesan dia, sudah bersyukur. Nah, jika Anda sedang membayar tagihan bulanan Anda, ya, bersyukurlah kan Anda masih diberkati Tuhan untuk bisa membayar tagihan-tagihan tersebut. Ya, kalau Anda punya tagihan bulan ini, ketika Anda membayar di loket, ya, bersyukur enggak? Oh, hari ini masih bisa, bulan ini masih bisa bayar. Ya, ya, yang selanjutnya, jika Anda sedang berangkat ke tempat kerja, ya, bersyukurlah kalau hari ini Anda masih punya pekerjaan. Ya, ada banyak orang yang hari ini tidak lagi punya pekerjaan. Ya, PHK terjadi di mana-mana. Ya, gerai-gerai retail pada tutup semua. Ya, mereka mengeluh semua. Ya, kalau Anda masih bisa bekerja, bersyukurlah buat pekerjaan yang masih ada Tuhan berikan buat kehidupan Anda. Ya, jangan mengeluh. Ya, kerjanya berat, gajinya cuma segini. Ya, bersyukur kalau Anda masih punya pekerjaan, masih punya penghasilan. Ya, jika Anda sedang beribadah di gereja, bersyukurlah hari ini Anda masih bisa beribadah di gereja. Ya, Anda lihat saudara-saudara kita seiman yang negaranya lagi berkonflik, lagi berperang, ya, mereka kalau minggu tidak bisa ke gereja. Ya, salah-salah ketika di gereja, ya, pulang tinggal nama. Ya, ada bom nyasar. Ya, ada perang sedang terjadi di sana. Ya, bersyukur kalau Anda masih bisa datang ke gereja, duduk di tempat yang nyaman, ya, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau Anda sedang menengok teman Anda di rumah sakit, bersyukur enggak kalau hari ini Anda masih sehat. Ya, kalau sakit kan menderita, ya, menderita sekali orang sakit itu. Ya, sekalipun kamarnya VIP pun tidak nyaman. Ya, lebih nyaman tinggal di rumah sendiri daripada di rumah sakit. Ya, jadi bersyukur kalau hari ini Anda masih sehat. Ya, jika Anda sedang menjemput anak-anak Anda bersekolah, ya, bersyukur enggak kalau anak Anda masih bisa bersekolah di tempat yang baik dan punya pendidikan yang baik. Ya, seringkali kita lupa bersyukur buat hal kecil dalam kehidupan kita. Ya, bersyukurlah selalu. Sebab itu yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam kehidupan kita.
Ya, rasa syukur ada respon yang murni terhadap kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih yang sudah menyelamatkan kita, kasih yang memelihara kehidupan kita semua. Ya, bersyukurlah. Ya, karena itulah yang Tuhan inginkan. Ya, memang saya akui tidak mudah untuk bersyukur setiap saat. Tapi ingatlah selalu bahwa Tuhan sendiri sudah memberikan dan bahkan melimpahkan berkat-Nya setiap hari di dalam kehidupan kita. Ya, belajarlah melihat hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita dan mengucap syukurlah buat hal tersebut. Ya, mari kita semua mau bersyukur atas apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, pilihannya cuma dua, mau bersyukur atau bersungut-sungut. Ya, kembangkanlah kebiasaan. Saya berharap kita semua tidak mengembangkan kebiasaan bersungut-sungut, tapi kita semua mau bersama-sama mengembangkan kebiasaan baik, yaitu kebiasaan untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita bagi bersama-sama, kita angkat sebuah pujian, bersyukur selalu bagi kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita untuk masa depan kita semua. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, Sebagai Bapa yang baik, pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari Dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Aku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Katakan sebagai Bapa yang baik, Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik,
Saat ini kita mau ambil waktu sejenak. Belajarlah mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Paling tidak naikkan satu ucapan syukurmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Jangan terus mengeluh. Jangan terus mengomel. Jangan terus menggerutu. Bersungut-sungut buat apa yang tidak kita miliki. Bersyukurlah buat apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Mengucap syukurlah buat apa yang ada di dalam kehidupanmu saat ini. Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Jangan pernah membanding-bandingkan hidupmu dengan kehidupan orang lain. Tuhan punya caranya. Tuhan punya bagiannya untuk memberkati kehidupan kita. Ya Yesus. Amin. Jangan pernah iri dengan kehidupan orang lain. Jangan pernah mengingini hidup orang lain. Bersyukurlah buat apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu saat ini. Terima kasih. Ketika engkau belajar bersyukur, berkat Tuhan itu akan semakin mengalir dalam hidupmu. Amin. Tetapi engkau bersungut-sungut, engkau akan sama seperti bangsa Israel, dibawa berputar-putar di padang gurun, sampai kita punya kerendahan hati untuk kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Saya rindu kita semua mengalami berkat Tuhan yang limpah atas kehidupan kita. Maka dari itu, mari kita pagi hari ini mengambil waktu untuk kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur buat apapun yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan bersungut-sungut buat masalah dan pergumulan yang kau hadapi. Masalah dan pergumulan kita menjadi bungkus dari kebaikan Tuhan yang Tuhan sedang sediakan, yang sedang Tuhan siapkan buat kita. Ketika kita mau menerimanya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Buat kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Buat karya-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu memelihara kehidupan kami. Dan kalau saat ini kami pun boleh ada di rumah Tuhan, kami masih bersyukur buat waktu, buat kesehatan, buat kekuatan, untuk kami boleh berada di dalam rumah Tuhan. Untuk kami boleh mengenal Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami tidak binasa di dalam kekalahan api neraka, tetapi kami punya tempat di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Kau mengajar kami Tuhan, untuk kami boleh selalu belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ucapan syukur itu mendatangkan berkat Tuhan atas kehidupan kami semua. Amin. Kau berkati buat setiap benih firman yang sudah dibagikan. Biarlah setiap benih-benih firman yang ada boleh jatuh di tanah hati kami yang baik. Amin. Dan benih-benih itu Tuhan semuanya boleh berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan akan nama Bapa. Amin. Dan Kau juga menyiapkan kami semua Tuhan, untuk kami saat ini boleh kembali bersyukur dan mengingat akan pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami.
Kau berikan Yesus Kristus putramu yang tunggal, datang ke dalam dunia, mati bagi setiap dosa-dosa kami Tuhan. Menghapuskan dosa-dosa kami Tuhan. Sehingga kami boleh diselamatkan. Dan tidak lagi binasa Tuhan. Karena Engkau sudah menebus dosa-dosa kami. Siapkan hati kami untuk mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh Tuhan. Pada saat ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu kembali dan kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita boleh mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Saya mengundang para petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan. Dan kita akan bersama-sama mengingat akan kasih pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Pada malam terakhir sebelum Tuhan Yesus diserahkan, di loteng Yerusalem Tuhan mengadakan perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya. Di sana Tuhan mengambil roti, Dia memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Ingatlah setiap kali engkau makan tubuhku dan minum darahku, akan kasih dan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Kebagian setelah makan Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darahku. Ingatlah setiap kali kita makan tubuh Tuhan dan minum darah Yesus, akan kasih Yesus yang begitu besar bagi kehidupan kita. Dengan iman dan percaya, mari kita terima roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus. Bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang begitu mengasihi kita, yang sudah menebus hidup kita, dan Dia yang sudah membebaskan kita dari kutuk dosa. Dalamnya kasih-Mu Bapa.
Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita makan roti tubuh Tuhan dan minum cawan dari Yesus, kita mau bersama-sama memperkatakan perkataan iman. Karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, hal-hal yang positif yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Mari pegang roti di tangan kanan kita angkat tinggi ke atas dan kita akan bersama-sama memperkatakan perkataan iman. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya roti ini adalah tubuh Tuhan. Dan cawan ini adalah darah Yesus. Oleh darahnya, segala dosa dan kesalahanku sudah ditebus, diampuni Tuhan di atas kayu salibnya. Sekarang aku selamat dan masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya, segala kelemahan dan sakit penyakitku, katakan di hadapan Tuhan, sakit penyakit yang Anda alami, sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salibnya. Sekarang aku sehat, sekarang aku sembuh, karena mujizat Tuhan nyata dalam hidupku. Sekarang aku senang, hidupku diberkati Tuhan untuk melayani gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari dengan iman dan percaya kita makan roti Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pindahkan di tangan cawan di darah Yesus tangan kanan kita. Inilah darah yang mahal, darah yang tercurah bagi kita untuk menghapuskan setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dosa kita sudah disucikan oleh darah Yesus Kristus. Dengan iman dan percaya kita minum cawan darah Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh Tuhan kami bersyukur saat ini. Ketika kami boleh kembali mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau yang sudah meneteskan darah-Mu, tubuh-Mu tercabik bagi kami Tuhan. Semuanya Kau tanggung, semuanya Kau lakukan demi kasih-Mu kepada kami manusia yang berdosa. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Kami percaya kami boleh pulang membawa kuasa kebangkitan Yesus yang nyata itu terjadi buat kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kami boleh bersama-sama mengambil perjamuan kudus pada saat ini, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Darah Yesus menghapuskan dosaku. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Menemani aku akan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Ya, shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Sebelum saya menyampaikan informasi ibadah GPI Semarang Indah,
saya mengajak Bapak Ibu semua, sekali lagi kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita akan bersama-sama memperkatakan kebiasaan baik yang akan kita kembangkan sepanjang tahun 2025. Mari kita mau baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk bersyukur dengan segenap hati. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 9 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu ya maha tinggi. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian boleh kembali duduk. Informasi yang pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan tanggal 25 Mei 2025 diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dwi Gatot Suprasetya. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah raya onsite, Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI Semarang Indah pada pukul 5 sore. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu sekalian keluar dari gereja ini. Sebelum pulang kita akan menerima berkat Tuhan. Saya mengundang sekali lagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa bangkit berdiri dan nanti Pendeta Matias Samuel Praetno akan memimpin kita di dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan bagi kami semua Tuhan. Kalau saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama di dalam bait-Mu yang kudus. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah ibadah kami menjadi satu ibadah yang berkenan di hadapan-Mu dan nama-Mu saja yang tinggikan dan dimuliakan. Bapak yang dikasih Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menirari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan memandang wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan. Katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Alir kuasa